mengabdikan diri dengan sudilakannya engkau mengetuk pintu hati umatmu agar mereka mendukung pembangunan dengan menyumbangkan damai menyelesaikan pembangunan dan juga para pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Kita coba berlatih bersama referen Mazmur. Kita mencoba berlatih referen Mazmur yang akan digunakan dalam perayaan sore hari ini. Pada hari ini aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Pada hari ini aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Kita coba bersama-sama. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Sekali lagi. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Terima kasih. Kita siapkan lagu pembuka dalam perayaan kita hari ini, Minggu Biasa ke-17. Minggu ini kita menggunakan puji syukur. Puji syukur 319. 319.
ucapkan 345. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan bersama dalam rangka merayakan hari Minggu biasa yang ke-17. Lewat Ekaristi Kudus ini kita kembali diingatkan bahwa alat komunikasi kita dengan Allah adalah doa-doa kita. Dan karena itu agar alat komunikasi kita ini sungguh berkenan di hadapan Allah, maka sebagaimana Abraham dalam kisah Kejadian dalam bacaan pertama nanti kita dengarkan, ia sungguh menyadari segala kekurangan kelemahannya. Minta memohon agar orang dan apa yang ia harapkan sungguh dikabulkan oleh kita akan salah dosa kita. Dan lewat Ekaristi Kudus ini kita juga ingin membawa segala syukur kita kepada Allah atas rahmat dan bimbingannya dalam hidup kita masing-masing. Mohon perjalanan hidup kita sepekan yang akan datang diberkati oleh kita jalan seturut dengan kehendak. Dia bisa keselamatan bagi sekitar 27 tahun. Agar layak pantas pelayanan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui sembari memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pengantara kami di hadapan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang mengajar para murid berdoa dengan memuliakan nama Bapa dan mohon diampuni dosa-dosanya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang menganjurkan kepada kami, mintalah, maka kamu akan diberi, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Tuhan,
kasihanilah kami. Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah memperkenalkan Engkau sebagai Bapa kami. Ia juga mengajari kami bagaimana caranya berdoa. Semoga kami semakin menjadi pendoa yang tekun dan tuntun kami, agar kami dalam menjalani seluruh kehidupan kami pun senantiasa menyadari segala kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kami. Dan dengannya kami sungguh mau memberanikan diri untuk memperbaiki segala kelemahan itu dan datang kepadamu
memohon agar kami semua tidak bawa tuntunan Baiklah. Dengan orang fasik, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang orang benar. Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota karena ke-5 orang itu? Tuhan bersabda, aku takkan memusnahkannya jika kudapati 45 orang benar di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya, sekiranya 40 didapati di sana, sabda Tuhan, aku takkan berbuat demikian demi yang 40 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati orang benar di sana. Sabda Tuhan, aku takkan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Kata Abraham lagi, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati orang benar di sana. Sabda Tuhan, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata selagi sekali ini saja, sekiranya 10 orang benar didapati di sana. Jawab Tuhan, aku takkan memusnahkannya demi yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah selesai bersabda kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Pada hari aku berseru kepadamu, jawab
kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau memperhatikan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, bersama Kristus kamu telah dikuburkan dalam pembaptisan, dan bersama Dia kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaan akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dahulu kamu mati karena pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi kini Allah menghidupkan kamu bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadanya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya lalu berkata, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Maka sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup. Dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat malam. Bagaimana kabar? Syukur kabar selalu baik. Dan anak-anak Tuhan mestinya memang kabarnya selalu baik dalam segala situasi kehidupan. Mungkin kita terpuruk, mungkin kita gagal, mungkin juga kita berduka, tetapi sebagai anak-anak Tuhan mesti kabarnya selalu baik. Hal itu sangat didukung dan dipertegas dalam sabda-sabda yang kita dengarkan pada hari ini, pada hari Minggu biasa yang ke-17. Dalam bacaan pertama, kita mendengarkan bagaimana kisah seorang Abraham yang nampaknya
tawar-menawar dengan Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang benar. Sodom dan Gomora, sebuah kota yang cukup besar, yang olehnya Tuhan akan menghukum. Karena kalau kita lihat atau kalau kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi, Sodom dan Gomora itu dianggap sebagai orang-orang yang penuh dengan dosa, yang patut untuk dihukum, yang patut untuk ditunggang langgangkan, yang patut untuk dihancurkan. Tetapi bahwa ketika Abraham tahu akan hal itu, lalu ia berdoa dan menghadap kepada Tuhan. Dan kita lihat dalam bacaan pertama terlihat bahwa Abraham tawar-menawar dengan Tuhan tentang penghukuman terhadap Sodom dan Gomora. Dan pertama Abraham meminta dalam segala keberaniannya, meskipun ia sungguh sadar bahwa ia adalah orang yang di hadapan Tuhan lemah, banyak kekurangan, tetapi ia memberanikan diri untuk meminta kepada Tuhan. Apa yang diminta kepada Tuhan adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang benar yang ada di Sodom dan Gomora. Tawaran pertama yang disampaikan oleh Abraham, sekiranya ada 50 orang benar, apakah Tuhan Allah akan membinasakan 50 orang benar bersama dengan orang-orang fasik itu? Dan Tuhan menjawab apa yang menjadi harapan Abraham. Tuhan mengatakan sekiranya ada 50 orang benar di sana, lalu ia tidak akan menghukum Sodom dan Gomora. Karena 50 orang itu, Tuhan akan mengurungkan hukumannya kepada Sodom dan Gomora. Dan selanjutnya Abraham meminta, jangan-jangan tidak sampai 50 orang yang benar di sana memang, di Sodom dan Gomora. Lalu diturunkan lagi tawarannya, kalau sekiranya ada 45. Tuhan pun menjawab, kalau ada 45 saya tidak akan menghukumnya. Lalu turun lagi, kalau 40 pun saya tidak akan menghukumnya. Turun lagi, semakin sedikit, 30. Kalau ada 30 orang benar di sana, apakah Tuhan akan mengampuninya demi yang 30 itu? Dan Tuhan mengabulkan 30 orang benar, Tuhan akan mengurungkan penghukumannya kepada Sodom dan Gomora. Dan semakin turun lagi, 20. Ya, mungkin Abraham sungguh sadar dan tahu bahwa kelakuan orang-orang Sodom dan Gomora itu kemungkinan besar memang mereka semua sudah berlaku tidak pantas di hadapan Allah. Karena itulah Abraham dengan segala kerendahan hati dan ketidakpantasannya di hadapan Allah meminta kepada Allah, memberanikan diri meminta kepada Allah, sekiranya ada 20. Dan 20 permintaan Abraham juga dikabulkan oleh Tuhan. Kalau ada 20, maka ia tidak akan membinasakan Sodom dan Gomora. Dan setelah 20, rasa-rasanya mungkinkah ada orang 20 itu benar di Sodom dan Gomora?
Lalu Abraham pun masih turun 10. Kalau ada orang 10 yang benar di Sodom dan Gomora, apakah Tuhan akan mengurungkan hukumannya kepada Sodom dan Gomora? Dan Tuhan tetap mengabulkan. Ada 6 kali Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Maka kita bisa melihat bahwa hal yang benar adalah hal yang sangat mutlak di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan menawar hal-hal yang benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita boleh pelajari dari tawar-menawar Abraham terhadap Tuhan mengenai penghukuman Sodom dan Gomora, yang secara kasat mata Sodom dan Gomora adalah layak pantas untuk dihukum. Tetapi di sisi lain Abraham mau melihat kalau memang masih ada hal yang baik di Sodom dan Gomora, meskipun itu memang sangat kecil, apakah hal yang baik itu, apakah hal yang benar itu akan juga dibinasakan bersama dengan orang-orang fasik? Dan Tuhan tidak ingin membinasakan hal yang benar bersama dengan kefasikan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita mau belajar dari kisah ini. Dalam kehidupan kita, mungkin kita sering begitu gampang untuk menghakimi dan menghukum ketika kita melihat satu tindakan, satu perbuatan salah terhadap sesama kita. Dan perbuatan salah itu menjadi dominan dan menguasai semua tindakan kita untuk mau dengan serta-merta dan cepat menghukum sesama kita tanpa mau melihat ada sesuatu hal yang baik di sana, ada sesuatu yang benar di sana. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, saya selalu merasa beruntung beriman kepada Allah kita. Kenapa? Karena Allah yang kita imani bersama adalah Allah yang Maha Kasih, yang lebih mementingkan pengampunan daripada penghukuman. Dan kita boleh lihat dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus, bagaimana manusia-manusia yang penuh dengan dosa, yang oleh manusia itu sendiri mungkin tidak akan mampu lagi keluar dari hidup kedosaannya itu. Tetapi Allah tetap mau membebaskan manusia itu dari salah dosanya. Dan kita lihat apa yang dikisahkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua, bahwa Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus putranya, justru Ia yang mau berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Dia karena kasih-Nya kepada kita mau menyelamatkan kita, dan Dia sendiri mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita, supaya kita yang dikasihinya dapat menikmati kemuliaan Allah. Kita dibenarkan olehnya. Meskipun kita bersalah dan berdosa, bukan kita dibenarkan karena kesalahan dan dosa kita, tetapi kita dibenarkan oleh karena kasih-Nya kepada kita. Dan dosa-dosa kita akibat dari salah dosa kita itu yang adalah maut, Ia tanggung di kayu salib, supaya kita dibenarkannya untuk dapat menikmati kehidupan yang kekal. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita pantas bersyukur
bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang sungguh Maha Kasih, yang senantiasa memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan kita meskipun kita dalam berbagai macam kelemahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa kita. Memberikan kita kesempatan untuk dapat kembali kepadanya, untuk dapat menyadari segala kelemahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa kita, untuk dapat bertobat dan memperbaiki kesalahan dosa kita itu. Ia membukakan kita pintu dan jalan melalui putranya Yesus Kristus untuk dapat kembali kepadanya. Dan saudara-saudari terkasih, kalau kita hubungkan dengan bacaan Injil yang kita dengarkan tadi dari Injil suci menurut Santo Lukas, maka menjadi jelas di sana bahwa apa yang menjadi harapan kita, yang kita komunikasikan dengan atau kepada Allah lewat doa-doa kita, mesti menjadi suatu tindakan yang nyata. Kita memohon kepada Allah lewat doa-doa kita, tetapi dalam tindakan keseharian kita, dalam relasi dengan sesama pun kita mesti wujud nyatakan doa-doa itu. Mintalah, maka kamu akan diberi. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Jangan salah berdoa. Kadang-kadang orang Kristiani mengatakan cukup berdoa. Kuasa doa itu besar. Tidak perlu berusaha, cukuplah berdoa. Tuhan pasti tahu apa yang kamu butuhkan. Yes, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu bahwa kita meminta dan memohon, tetapi Tuhan mesti tetap menuntut bagi kita untuk tetap mewujud nyatakan apa yang kita minta itu di dalam doa kita lewat tindakan kehidupan keseharian kita. Tidak ada yang kita sampaikan lewat doa yang dikabulkan Tuhan tanpa kita wujud nyatakan dalam kehidupan keseharian kita, dalam relasi dengan sesama kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, semoga lewat sabda Allah ini kita semakin diteguhkan, kita semakin dikuatkan untuk menjalani hidup kita, membangun relasi lewat doa-doa kita kepada Allah, meminta, memohon, mencari apa yang menjadi kebutuhan hidup kita dan mewujudkannya dalam kehidupan keseharian kita. Dan dengannya relasi kita dengan Allah semakin baik, dan apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, dan tentu menjadi kehendak Allah sungguh nyata terwujud dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari kita tanggapi sabda Allah ini dengan menyatakan kembali iman kepercayaan kita, mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, salibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Bapa kita di surga dengan kepercayaan penuh seperti diajarkan Kristus kepada kita. Marilah berseru kepadanya, dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ya Tuhan.
Marilah berdoa untuk Bapak Suci, para uskup, para imam, biarawan, dan biarawati. Ya Bapa, semoga mereka mendoakan umat Allah dalam roh dan kebenaran, serta membuktikan kejujuran doa mereka dalam kata dan perbuatan terhadap orang lain. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa untuk umat beriman yang sering berhimpun untuk berdoa. Ya Bapa, semoga kami semua tekun dalam doa, agar sumber kekuatan kami tidak pernah kering, sehingga kami selalu dapat hidup dan berkarya di hadapan-Mu. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa untuk seluruh umat Kristiani dan semua orang. Ya Bapa, semoga doa kami tidak menjadi pelarian dari kenyataan hidup atau dari keterlibatan, tetapi demi keselamatan sesama manusia yang menderita. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa untuk kita semua. Ya Bapa, semoga kami tidak mencari keamanan semu dengan menumpuk kata-kata yang muluk, melainkan berani mengakui kenyataan diri sendiri secara jujur di hadapan-Mu. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa juga untuk kita yang sering kurang tahu apa yang benar-benar penting bagi kita. Ya Bapa, semoga kami mau belajar dari Kristus untuk mendahulukan apa yang paling penting dalam doa kami, dengan mengutamakan kedatangan kerajaan dan kebahagiaan umat Allah. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi pribadi kita, sembari mengingat dan mendoakan saudara-saudari yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, khususnya bagi anak kekasih Fidelia Narisa Arfiana Tandra yang merayakan ulang tahun ke-32. Syukur pujian kami haturkan kepadamu Bapa yang maha baik, atas rahmat kehidupan yang telah Engkau percayakan bagi hamba-Mu Fidelia Narisa Arfiana Tandra, dan dengan penuh kasih Engkau telah menuntunnya dalam seluruh kehidupannya. Maka kami mohon pula semoga dalam hidup selanjutnya, terlebih dalam cita-cita hidupnya, Engkau tuntun dengan penuh kasih agar semuanya berjalan dengan baik dan pada akhirnya boleh mendatangkan sukacita hidup baginya. Dan bagi segenap keluarga, orang tua, saudara-saudari yang senantiasa mendukungnya dalam menjalani kehidupannya, kiranya Engkau pula tetap memberkati mereka, menuntun mereka dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam pekerjaan usaha mereka masing-masing. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga mohon rahmat keselamatan Allah bagi saudari kita Helena yang 27 tahun lalu telah dipanggil menghadap Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang maha baik, Engkau menjanjikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang sungguh percaya kepadamu. Maka bukakanlah pintu surga bagi hamba-Mu Helena agar dapat menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga dan boleh menjalani hidup yang kekal yang telah Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkannya, biarlah kasih-Mu tetap menuntun mereka, memberkati mereka dalam kehidupan masing-masing. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, bukalah mata dan telinga kami bagi-Mu, bagi diri kami sendiri dan bagi sesama manusia, supaya kami tahu apa yang seharusnya kami mohon, dan supaya hati kami terbuka bagi jawaban-Mu atas doa kami. Bahkan kalau jawaban-Mu berbeda dengan apa yang kami harapkan,
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. (377) Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam bersama kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Kita siapkan Mada Kudus 389. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin layak menjadi putra dan putrimu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Tuhan
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Waktu Tuhan kami rasakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas
yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Lagu komuni Puji Syukur 430. Tuhan Yesus, Kau hadir kini dalam rupa anggur roti. Kami yang haus, kami yang lapar, tanpa diri-Mu kami kan mati. Tuhan Yesus, datanglah kini, masukilah hati kami, bersabdalah sebentar saja, kan sembuh kami, hidup lagi. Tuhan Yesus, temani kami di sepanjang hidup kami. Kami yang buta, kami yang tuli, tanpa diri-Mu kami pun sepi. Tuhan Yesus, bimbinglah kami, siang malam hidup kami. Kisahkanlah, nyanyikanlah balada hidup yang abadi. 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Engkaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, renungkan iman hadap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah mengundang kami dalam perjamuan kudus ini. Kami mohon dengarkanlah doa-doa kami, agar kami semakin peka akan kebutuhan sesama dan juga semakin setia mengikuti Putra-Mu yang akan menuntun kami menuju pada kebahagiaan sejati dalam hidup yang kekal. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan penyampaian paroki. Pengumuman pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas 24 Juli 2022. Laporan arus dana pembangunan bulan Juni 2022 sebagai berikut. Saldo awal 2.902.046.016 rupiah. Penerimaan bulan Juni
200.611.717 rupiah. Pengeluaran bulan Juni 2022 1.296.237.637 rupiah. Saldo akhir 30 Juni 1.820.420.096 rupiah. Berlimpah terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi atas pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Sampai saat ini pengeluaran untuk pembangunan gereja sudah mencapai 21.253.267.027 rupiah, atau berkisar 87% dari 25 miliar anggaran gereja untuk siap digunakan. Rencana gereja akan didedikasikan atau diberkati pada tanggal 9 November 2022 oleh Bapak Uskup Monsinyur John Likuada di hari pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran menurut kalender liturgi 2022. Namun penerimaan panitia menurun dan dana belum mencukupi. Panitia masih sangat memerlukan uluran tangan dari umat agar masih terus berkenan menyumbang sampai pembangunan selesai. Berikut barang yang dibutuhkan: marmer panti imam seluas 180 meter bujur sangkar yang dapat disumbangkan 10 juta per meter bujur sangkar. Keramik lantai gereja 320 juta, relin tangga lantai 5 biayanya 46 juta 500.000, TV LCD Videotron 950 juta, CCTV 140 juta, genset 700 juta, ongkos kirim bangku 9 kontainer masing-masing A 12 juta 20 feet, A 12 juta per feet. Demikian pengumuman ini, semoga semakin melimpah berkatnya untuk kita semua. Pengumuman selanjutnya, pengumuman gereja, pengumuman kolektor pembangunan pada tanggal 23-24 Juli 2022 6.562.000 rupiah. Kolektor gereja 13.867.000 rupiah. 2. Kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. Calon yang akan menikah disilahkan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari kerja dan jam kerja. 3. Kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Silakan umat menghubungi ketua rukun untuk melakukan pendataan umat. 4. Bagi para pelajar tingkat SD, SMP, SMA, SMK yang bersekolah di sekolah negeri, disilakan mengikuti pelajaran agama Katolik yang dimulai awal Agustus 2022 dengan cara mendaftar ke sekretariat paroki setiap hari kerja dan jam kerja. 5. Pertemuan WKRI Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Senin 25 Juli 2022 pukul 4.30 di aula gereja lantai 1. Semua anggota WKRI diundang menghadiri pertemuan tersebut. 6. Misa Mandarin akan diadakan Minggu 31 Juli 2022 jam 11 siang. Pengumuman dari Kor Credo dalam rangka memeriahkan pesta pemberkatan Gereja Kristus Raja Andalas yang baru. Kor Credo mengharapkan keikutsertaan Bapak Ibu kaum muda untuk bergabung dalam kor besar paroki. Kesempatan bergabung bagi peserta baru hanya sampai bulan Juli agar semua anggota bisa menyatu dalam bernyanyi. Mohon partisipasi dari umat yang mempunyai bakat dan kemampuan menyanyi untuk segera bergabung.
Latihan dilaksanakan setiap hari Senin dan Jumat pukul 7 malam sampai dengan pukul 9. Demikianlah penyampaian kami. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kita semua, segenap umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Juga terima kasih kepada para petugas liturgi yang telah membantu sehingga liturgi berjalan dengan baik. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita tutup seluruh rangkaian perayaan kudus kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup 648. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, lebih aman, lebih nyaman dari burung dalam sarang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali anak minta pertolongan diberikan. Anak-anak milik Bapa didampingi, diasuhnya, tangannya lembut dan kuat, mencegah niat si jahat. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahi cinta kasih agar jadi anak baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.